Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku mau sedikit memberi tutorial tentang pembuatan kurva TGA dan DTA. Data mentah yang didapat ini kita memperoleh suhu dalam derajat Celcius, kemudian perubahan massa dalam miligram, dan massa awalnya juga dalam miligram. Pertama, untuk kurva TGA itu kita butuh data suhu dan persen massa. Kita ubah dulu perubahan massa yang terjadi menjadi persen dengan rumus perubahan massa dibagi dengan massa awal. Karena kita pengen masanya itu diubah menjadi persen, maka dikali 100. Nah, sudah dapat kita terapkan ke semua data. Setelah itu kita pindah ke aplikasi Origin. Kita copy dulu data persen masanya ke sumbu Y di Origin untuk nantinya dibuatkan kurva. Kita kopas saja langsung data suhunya, juga dikopas ke Origin. Kita kasih keterangan untuk nantinya dia akan jadi keterangan di sumbu X dan Y nya. Satuannya derajat Celcius. Nah, untuk agar memunculkan simbol derajat, kita bisa klik CTRL-M. Nah, ada. Lalu kita pilih datanya dan langsung diplotkan menjadi kurva. Oke, ini udah terbentuk kurva TGA nya. Kita atur aksisnya seperti biasa, dimulai dari 0. Oke. Nah, setelah ini kita akan menentukan batas-batas. Nah, kita tentukan titik potong setiap dekomposisinya. Caranya gimana? Kita tarik garis lurus dari setiap dekomposisi atau yang ditandai dengan penurunan kurva. Di setiap penurunan kita kasih garis, tarik garis, dan warnanya kita bisa bedain sesuai keinginan agar membedakan saja dengan kurva TGA-nya. Di sini saya kasih warna biru. Kemudian untuk membaca datanya kita pakai screen reader. Nah, yang dilihat itu sumbu Y-nya. Meskipun ini ada sedikit selisih perbedaan hasil dengan screen reader-nya, tapi gak apa-apa. Nanti kita tulis di situ hasilnya. Dibaca juga setiap titiknya. Oke. Keempat dan yang terakhir itu nanti dibaca juga. Nah, setelah dapat data-data sumbu Y-nya itu, data-data perubahan massa setiap dekomposisinya, kita cari dulu selisih setiap dekomposisinya. Dari 1 ke 2 selisihnya berapa, 2 ke 3 tinggal dikurangi saja sama yang atasnya. Nah, didapatlah 5 dekomposisi atau perubahan massa yang signifikan dari kurva ini. Udah kita tandai 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita pastikan di sumbu X nya itu temperatur dan di sumbu Y nya massa. Dan kita beri keterangan kurva ini adalah kurva TGA.
Nah, karena DTA itu merupakan turunan dari TGA, kita harus cari dulu turunan dari masanya. Caranya dari analisis matematik, kemudian derivatif. Kita cari turunan dari persen masanya yang tadi. Nah, langsung muncullah derivatif, data derivatifnya. Langsung kita buatkan kurva. Karena ini puncaknya itu masih kurang jelas, jadi kita perlu kurvanya ini dismoothkan. Caranya ya, kita langsung klik aja analisis, kemudian smooth. Langsung oke aja. Nah, ini tuh kurva hasil smoothnya. Nah, nanti ada data muncul di workbooknya. Kita buatkan lagi kurva baru hasil smoothnya. Nah, yang udah smooth tadi kita buatkan kurva, kita atur aksisnya hanya yang horizontal aja dari 0, dimulai dari 0. Nah, setelah itu didapatlah kurva DTA yang bentuknya seperti ini, dan kita lihat jumlah puncak yang terbentuknya itu ada 5, yang artinya terdapat 5 thermal event. Seperti kurva yang TGA, kita tandai juga setiap puncaknya dengan garis lurus. Kita buat beda garisnya, dibedakan dari warna. Kita bisa buat warna kita bisa pilih warna biru atau apapun, itu optional. Tandai dulu setiap puncaknya, yang menurun maupun yang puncak ke atas. Oke, lanjut ubah warnanya. Nah, agar garisnya ini langsung lurus, kita bisa menarik garisnya berbarengan dengan menekan tombol shift agar garisnya itu langsung terbentuk lurus, tidak belok-belok. Agar cepat, kita langsung kopas aja. Nah, dari kurva DTA ini kita dapat puncak-puncak yang telah tadi kita tandai. Nah, ini tuh menunjukkan reaksi dekomposisi yang terjadi. Untuk puncak ke bawah itu dia terjadi reaksi endotermis, sedangkan puncak yang ke atas itu terjadi reaksi eksotermis. Kita pastikan juga sumbu X dan sumbu Y nya sudah betul. Sumbu X temperatur, ada sumbu Y itu smooth, dan kita namai kurva ini kurva DTA. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan kurva DTA dan TGA yang sudah didapat tadi. Nah, ini kan kurva TGA yang tadi kita ini, dan ini kurva DTA nya. Kita langsung aja gabungkan keduanya. Caranya kita pilih semua data yang ada, kita pilih aja dulu semua, langsung dibuatkan kurva. Pilih kurvanya itu yang dengan 2 sumbu Y. Nah, didapatlah kurva seperti ini. Karena yang paling bawah itu kita tidak gunakan, jadi kita remove aja.
garisnya ini kita ganti menjadi line dua-duanya ya. Oke, setelah itu didapatlah kurva gabungan kurva DTA dan TGA. Kita pastikan di sumbu Y yang kiri itu TGA dalam satuan persen. Kita ubah dulu. Persen TGA atau TGA dalam bentuk persen. Oke, sumbu X nya tetap temperatur dalam derajat Celcius, dan sumbu Y nya itu, sumbu Y yang di kanan itu DTA dalam mu V. Oke. Identitas dari kurvanya juga kita ganti. Yang hitam itu menandakan kurva TGA dan yang biru itu kurva DTA. Oke, sudah. Berdasarkan termogram TGA dan DTA, secara umum diperoleh 5 thermal event atau perubahan kurva yang menunjukkan adanya perubahan massa dan reaksi. Yang pertama bisa disebut dekomposisi pertama. Dimungkinkan terjadi proses pelepasan molekul air yang ditandai dengan perubahan massa, dan hilangnya molekul air ini merupakan reaksi endotermis yang ditunjukkan oleh puncak ke bawah pada termogram DTA. Dekomposisi yang pertama dan kedua ini bisa disebutkan reaksi endotermis keduanya, karena bisa dilihat kedua puncak itu terbentuknya ke bawah. Selanjutnya, dekomposisi yang ketiga dan keempat berlangsung secara eksotermis yang ditandai dengan puncak ke atas pada termogram DTA. Dan yang terakhir, pada dekomposisi yang terakhir itu terbentuk garis horizontal dan tidak terjadi perubahan kembali, atau hal ini menunjukkan bahwa sampel yang dianalisis telah habis terdekomposisi seluruhnya dan berubah menjadi komponen penyusunnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.